Sedikit curhat, Kak. Saya seorang karyawan swasta di Jakarta, gaji saya 20 juta per bulan, tapi setelah COVID-19 ini saya hanya digaji separuh, yaitu sekitar 10 juta per bulan. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri karena sisa gaji segitu tidak cukup. Karena saya ada cicilan mobil 4,5 juta per bulan, ditambah saya ada KPR sekitar 5 juta per bulan. Jadi sebulan saya hanya sisa 500.000. Kalau cicilan saya tidak saya bayarkan, bisa-bisa rumah dan mobil saya disita. Itu nggak cukup untuk susu anak saya. Mohon pemerintah perhatikan kami rakyat kecil yang sampai saat ini belum dapat bansosnya. Terima kasih. Sebelum videonya diputar, jangan lupa di like, subscribe, and share. Banyak teman-teman yang bertanya, apa saja sebenarnya pekerjaan aku di Australia sehingga aku bisa menyimpan uang yang cukup banyak. Sebenarnya teman-teman, selain faktor gaji dan faktor gimana kalian bisa menyimpan uang kalian, faktor gaya hidup itu juga mempengaruhi nantinya seberapa besar uang yang bisa kalian simpan. Selain aku pandai menyimpan uang, sebenarnya aku memiliki faktor luck. Aku selalu mendapatkan pekerjaan yang memang gajinya sih lumayan. Nah, di sini aku akan bercerita ke teman-teman apa saja sih sebenarnya pekerjaan aku di Australia. Di sini aku hanya akan bercerita mengenai pekerjaan aku yang lama di satu perusahaan atau di satu company. Kalau cuman pengalaman kerja 2 hari, 1 minggu, atau 2 minggu, aku nggak akan share di sini. Jadi mohon ditonton sampai akhir, karena nanti di akhir aku akan membagikan bukti seberapa gaji aku. Sedikit cerita, aku di Australia menggunakan visa Work and Holiday Subclass 462. Visa ini ditujukan untuk yang berusia 18 sampai 30 tahun dan memiliki kualifikasi perguruan tinggi dan juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris basic. Basic maksudnya hanya 4,5 aja untuk tes IELTS-nya. Aku ikut program WHV ini tahun 2017. Aku berangkat tanggal 28 Desember 2017. Tujuan utama aku adalah di kota Sydney. Di Sydney aku hanya bertahan selama 3 minggu, lalu aku pindah ke sebuah kota kecil karena di sini terlalu banyak persaingan dan gajinya memang tidak terlalu besar seperti di kota-kota kecil yang ada di Australia. Aku bekerja di sebuah perusahaan farm. Ini adalah pekerjaan farm aku yang pertama. Aku bekerja sebagai nursery hand yang tugasnya adalah membersihkan tumbuh-tumbuhan seperti cutting leaves, mengairi tumbuh-tumbuhan. Jadi itu seperti kita menumbuhkan tanaman baru atau mengembangbiakan tanaman baru. Nah, di sini aku bekerja di Walnut Farm. Ini salah satu perusahaan yang besar yang berada di Lytton. Kalau kalian cek di Google, itu dari Sydney ke Lytton sekitar 7-8 jam perjalanan. Dan lokasinya masih di New South Wales. Aku bekerja di sini digaji per hour atau per jam, di mana gaji aku lumayan tinggi, yaitu 22,85 sen per jamnya, itu belum dipotong teks. Nah, untuk WHV sendiri, teksnya itu hanya 15% ya teman-teman. Jadi dari setiap $1 yang kita hasilkan, gaji kita harus dipotong sebesar 15%-nya. Di perusahaan ini aku hanya bertahan selama 1,5 bulan saja. Yang kedua, aku pindah ke Griffith. Ini kota di sebelah Lytton, kurang lebih 1 jam dari Lytton. Di sana aku mendapatkan pekerjaan di petrol station atau pom bensin. Nah, disinilah awal mula aku mengetahui bahwa di Australia nggak hanya kerja farm aja, atau kerja di restoran, atau kerja di hotel. Jadi aku juga bisa kerja di petrol station. Saat itu tahun 2018 gaji aku sudah lumayan tinggi. Aku mendapatkan 26,50 sen per jam sebelum teks. Di hari weekend aku mendapatkan gaji 34,44 sen per jamnya. Kalau aku bekerja lebih dari kontrak yang aku tanda tanganin, misal di kontrak itu jam kerja aku adalah 38 jam per minggu, tapi manajer aku ngasih aku jam lebih, jadi itu dihitung overtime. Overtime ini aku akan mendapatkan gaji $41,53 per jamnya. Kalau kalian bertanya apakah aku sering mendapatkan gaji yang 41,53 ini, jawabannya lumayan sering. Di pekerjaan ini, aku bertahan selama 3 bulan karena aku harus pindah ke Northern Territory atau ke Northern Australia untuk mengejar syarat second year.
Jadi sedikit cerita lagi, kalau working holiday visa, kalian bisa mendapatkan visa 1 tahun dan kalian bisa memperpanjangnya lagi 1 tahun. Tapi dengan syarat kalian harus melakukan specific works atau pekerjaan yang spesifik yang disyaratkan oleh pemerintah Australia. Dari New South Wales, aku pindah ke Darwin. Di Darwin, aku mendapatkan pekerjaan sebagai packing mango. Karena kebetulan waktu itu lagi musim mango, yaitu pada bulan Juli, Agustus. Nah, dan sedikit pengetahuan lagi bahwa setiap state seperti Victoria, New South Wales, Queensland, atau Northern Territorial itu mereka memiliki standar gaji yang berbeda-beda. Untuk lebih lengkapnya, kalian juga bisa cek di websitenya pemerintah Australia. Di packing mango ini aku mendapatkan gaji sebesar $23.66 per jamnya sebelum dipotong teks. Di pekerjaan packing mango ini aku hanya bertahan 1 bulan karena tahun 2018 yang lalu farm mango mengalami gagal panen sehingga jam kerja aku tuh nggak begitu tinggi. Memang sih kebanyakan teman-teman yang hanya mengejar payslip untuk second year-nya, mereka nggak akan ambil pusing selama mereka bisa dapat payslip-nya. Tapi sekali lagi teman-teman, karena aku memiliki tujuan di Australia, selama aku bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gaji yang besar dengan jam kerja yang tinggi, aku akan terus mencarinya. Di sini jugalah aku akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan bahwa aku bisa melakukan pekerjaan ini. Tepatnya September 2018, aku mendapatkan pekerjaan sebagai utility staff di salah satu mining yang ada di Northern Territorial. Di sini aku bekerja FIFO selama 2 minggu kerja dan 2 minggu off. Selama 2 minggu bekerja di site, aku harus melakukan pekerjaan selama 12 jam setiap harinya. Kok bisa lama ya kak? Ya, memang untuk WHV kita tidak memiliki limit jam kerja seperti visa student. Jadi ya visa working holiday ini ya seperti visa bekerja, jadi kayak gitu. Tapi sepemahaman aku, di satu company kalian hanya boleh bekerja selama 12 jam karena pemerintah Australia sangat aware sekali dengan keselamatan kerja. Jadi setiap perusahaan pasti hanya akan memberikan maksimum kerja itu 12 jam. Lebih dari itu mereka pasti tidak akan memberikan kita jam. Berapa gaji aku sebagai utility staff ini? Jadi aku tuh digaji flat rate teman-teman. Aku digaji flat rate, aku bekerja 12 jam sehari, aku mendapatkan gaji $350. Meskipun aku bekerja di hari weekend atau di hari libur, aku akan tetap mendapatkan gaji ini. Tidak ada penambahan gaji. Di sini aku bekerja sampai bulan Desember 2018 karena aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu ke Indonesia dan mengambil break untuk liburan selama 6 bulan. Selama break 6 bulan tersebut, aku apply second year visa aku dan puji Tuhannya aku mendapatkan visa itu hanya dalam hitungan hari. Tapi aku memutuskan untuk kembali ke Australia pada bulan Juni 2019. Nah, di bulan Juni 2019 ini, aku mencoba menghubungi manajer aku yang ada di Northern Territorial. Puji Tuhannya lagi, manajer aku dengan tangan terbuka memberikan kesempatan untuk aku bisa bekerja lagi di site tersebut. Jadi dari pertengahan Juni 2019 sampai awal Desember 2019, aku bekerja sebagai utility staff di Northern Territorial lagi dengan gaji yang sama. Kalau kalian bertanya kenapa aku hanya bekerja sampai bulan Desember, jadi ceritanya mining aku itu tutup teman-teman, dan sampai sekarang mereka memang masih tutup. Makanya ya udah, mungkin rezeki aku bisa sampai bulan Desember aja gitu. Tapi setidaknya aku sudah menyimpan uang yang cukup lumayan. Jadi ya memang bersyukur banget. Bulan Februari tahun 2020 kemarin, aku kembali lagi ke Australia dan aku mendapatkan pekerjaan terakhir aku sebagai WHV di petrol station lagi. Kalau kalian bertanya-tanya gimana caranya aku bisa mendapatkan pekerjaan, aku sudah membuat videonya terpisah ya teman-teman. Pada bulan Juli setiap tahun, pemerintah Australia itu melakukan perubahan keuangan seperti standar minimum gaji. Nah, tahun 2018 aku pernah bekerja di petrol station kan, dan gajiku sekitar $26. Di tahun 2020 ini, aku mendapatkan gaji sebesar 28,38 sen per jamnya sebelum dipotong teks.
Di hari weekend aku mendapatkan gaji $37 sebelum dipotong tax. Dan kalau aku bekerja overtime, aku akan digaji sebesar $44,19 per jam sebelum dipotong tax. Nah, di sini yang patut kalian ingat teman-teman. Selama 1 tahun aku mendapatkan visa WHV ini, tidak setiap bulannya aku mendapatkan pekerjaan. Jadi ada masa-masa menganggur juga selama 2 minggu atau 3 minggu. Nah, selama masa menganggur itu, ya mau nggak mau, aku harus menggunakan tabungan aku kan. Itulah sebabnya aku selalu menganjurkan ke teman-teman aku untuk menabung sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang benar-benar settle. Yang kedua, dengan visa WHV ini, kita harus mencari pekerjaan sendiri. Kita sistemnya bukan seperti bekerja di negara lain yang agensi kalian sudah mencarikan pekerjaan, enggak. Di sini itu visa kalian ngurus sendiri, jadi kalian pekerjaan juga harus cari sendiri. Dan aku sudah membagikan video bagaimana cara aku mencari pekerjaan, entah itu lewat app atau lewat agensi yang ada di Australia. Yang ketiga, aku selalu memegang teguh prinsip ini. Aku harus bekerja keras, tapi juga harus bekerja cerdas. Jadi aku tidak asal mengambil pekerjaan hanya karena aku nganggur. Kalau ada kesempatan, aku ambil kesempatan itu, tapi aku tidak cepat puas karena aku masih terus mencari pekerjaan di mana aku bisa mendapatkan gaji yang lumayan besar dengan lingkungan kerja yang sangat sehat. Selama 1,5 tahun aku hidup di Australia, aku tidak menaikkan gaya hidupku. Aku tidak membeli barang-barang branded, aku tetap memasak setiap hari, aku membeli baju hanya di Kmart, bahkan itu harus sale terlebih dahulu, yang harganya kira-kira ya cuma $1, $2. Aku nggak malu untuk beli barang-barang yang seperti itu karena aku memang punya tujuan bahwa aku mau pergi ke Australia untuk mengubah hidupku di Indonesia. Jadi ya memang tujuan aku ke Australia untuk bekerja, menyimpan uang, bukan untuk meningkatkan gaya hidup aku. Curhatan netizen yang aku bacakan tadi merupakan salah satu contoh di mana kita seharusnya tidak meningkatkan gaya hidup kita ketika kita baru saja naik tingkat dalam menghasilkan uang. Tapi di akhir cerita ya tetap terserah teman-teman sih ya. Di akhir kata, kalau kalian bilang, wah kerja di Australia gajinya gede banget ya kak, ya memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Bahkan OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development menyatakan bahwa Australia menduduki peringkat pertama di tahun 2018 sebagai negara yang memiliki standar minimum gaji tertinggi di antara negara lainnya. Jadi, apakah kalian semakin tertarik untuk bekerja di Australia? Terima kasih udah nonton video aku sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!